Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bidi'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sekali lagi mari kita ucapkan tahmid kita. Kita ucapkan tahmid dalam rangka untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah secara lisan, dan ucapkan semuanya itu benar-benar karena Allah dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga kita merasa bahwa ada sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah yang sangat bermakna untuk kita, dan pada saatnya mari kita syukuri dengan sikap syukur yang tepat, dengan sikap syukur yang benar, dengan sikap syukur yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita, karena memang Allah berjanji pada siapapun orang yang bersyukur, orang yang bersyukur itu akan ditambah kenikmatannya oleh Allah dengan tambahan kenikmatan yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya harus menjelaskan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa beragama itu sulit sehingga menjadi orang Islam itu ribet, itu terjadi karena sikap kita yang salah terhadap Islam, yang seharusnya menjadi bagian dari solusi dari setiap masalah yang kita miliki. Islam itu tidak menciptakan masalah. Jadi ketika kita berislam, yang terjadi pada diri kita adalah kita akan mendapatkan solusi atas semua masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini, dan pada saatnya kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberislaman kita. Dan saya tegaskan lagi dengan penegasan yang tidak pernah saya ragukan, bahwa berislam itu mudah, dan ketika kita berislam dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan yang datang dari Allah. Dan keberuntungan yang datang dari Allah itu bukan hanya bisa kita rasakan sendiri, tetapi juga bisa kita tularkan, bisa dirasakan oleh orang lain yang betul-betul berinteraksi dengan diri kita ketika kita benar-benar berislam sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan itu yang saya yakini dalam pengalaman hidup saya, dan mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang juga dialami oleh para jamaah sekalian. Saya banyak belajar dari para ulama dan juga belajar dari pengalaman hidup saya sendiri, bahwa ketika kita itu berislam karena Allah, bukan karena siapa-siapa, insya Allah semua jadi indah. Tapi ketika kita berislam karena sesuatu atau bukan karena Allah, kita menjadi sering kecewa. Ketika kita ingin dipuji, tiba-tiba dicela. Ketika kita ingin diakui, tiba-tiba tidak mendapatkan pengakuan. Ketika kita ingin dihormati, ternyata kita justru malah dicerca, dihinakan oleh banyak orang. Sehingga kita ini akan selalu mengalami kekecewaan demi kekecewaan, karena kita berharap pada manusia dan berharap pada makhluk Allah. Siapapun makhluk Allah itu justru akan mengakibatkan kita sering banyak kecewa. Tetapi ketika kita itu hanya berharap kepada Allah, insya Allah tidak pernah kita itu akan mengalami kekecewaan di dalam hidup, karena pada saatnya Allah akan memberikan yang terbaik bagi diri kita, dan pada saat yang sama pemberian Allah itu akan terasakan sebagai sebuah kenikmatan yang sangat indah. Dan disitulah Islam yang kita hadirkan di dalam hidup kita itu menjadi Islam yang memberi manfaat untuk diri kita dan memberi manfaat pada orang lain dengan sangat mudah, dengan sangat gampang, karena Islam itu mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan nurani kita. Tidak ada satupun ajaran Islam itu yang mengajarkan pada kita tentang sesuatu yang ketika kita amalkan itu berseberangan dengan tuntutan nurani kita. Itu yang harus kita pahami dan bisa kita rasakan di dalam hidup ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal itu saya pernah membaca sebuah ayat yang saya kutip dari sebuah kajian tafsir, yaitu pada
surah Al-Hajj ayat 78. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakunar rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Fa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi wa huwa maulakum. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia, Allah, telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama itu suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian sebagai orang-orang yang disebut Muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dalam sebuah kajian tafsir yang saya coba untuk saya telah, saya mendapatkan pemahaman yang tepat tentang Islam itu. Sebegitu mudahnya Islam itu difahami, sebegitu mudahnya Islam itu dihayati, dan sebegitu mudahnya Islam itu diamalkan. Dan ternyata ketika kita mengamalkan Islam dalam bentuk apapun, kita mendapatkan sesuatu yang sangat tepat. Karena dalam setiap pengamalan Islam yang kita amalkan, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita, dan pada saatnya insya Allah kebahagiaan itu akan kita dapatkan dengan cara beramal yang paling bagus, paling baik, paling tepat dengan Islam yang kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menegaskan di dalam sebuah sabdanya yang dulu pernah saya sampaikan. Beliau mengatakan, Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah, maksudnya Islam. Agama yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah mudah. Walai yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama melainkan dia akan dikalahkannya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'im minad duljah. Maka luruskanlah di dalam beramal, dekatilah tingkat kesempurnaan di dalam beramal, dan bergembiralah dan mintalah pertolongan kepada Allah pada pagi, sore, dan akhir malam. Dan pada lafal yang lain dikatakan wal qasda al qasda tabluhu. Artinya kalau kita terjemahkan dengan sedikit bebas, berlakulah sederhana, artinya tidak berlebihan. Dan ini diucapkan 2 kali, berlakulah sederhana dan jangan berlebihan. Niscaya kalian akan sampai pada tujuan Anda ketika Anda itu hidup. Inilah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, agama itu mudah. Ini kata Allah dan Rasulnya. Artinya Islam ini memiliki banyak kemudahan. Atau dalam pengertian yang lain, Islam itu adalah agama yang mudah
difahami dan diamalkan dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya, yaitu agama-agama yang dianut sebelum Islam dihadirkan sebagai sesuatu yang menyejarah di dalam kehidupan ini. Kalau kita sebut Islam yang datang, itu artinya Islam yang saat ini kita pahami dan kita amalkan. Dan ketika kita itu memahami bahwa ada agama-agama sebelum Islam, artinya agama yang dibawa oleh para rasul, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu memang tidak semudah, tidak sesimpel, tidak sesederhana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak sesempurna ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam itu menyempurnakan, Islam itu melengkapi, Islam itu menerangkan, dan pada saatnya ketika kita pahami, insya Allah kita akan bisa mengamalkan semuanya dengan mudah, karena Islam memang diperuntukkan bagi kita, umat manusia yang memang diharapkan hadir sebagai orang-orang yang mau atau bersedia beribadah kepada Allah. Allah telah mengangkat dari umat ini beban yang dulu dipukulkan kepada umat-umat sebelumnya. Sebagai contoh, taubatnya umat terdahulu adalah dengan mengorbankan jiwa misalnya. Sedangkan taubatnya umat Islam ini cukup dengan menghentikan perbuatan, bertekad untuk tidak mengulanginya dan menyesali perbuatan tersebut, kemudian melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai bukti bahwa kita umat Islam itu telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis tentang bagaimana Rasulullah itu menjelaskan tentang mudahnya Islam itu termasuk hadis yang betul-betul menegaskan bahwa agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak hanya mudah, tetapi memberi kemudahan. Setiap perintah itu akan dengan mudah kita laksanakan, dan setiap larangan itu akan dengan mudah kita tinggalkan. Nah, kenapa orang merasa sulit untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah? Itu hanya karena sikap orang itu yang salah terhadap perintah dan larangan Allah. Ketika kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, itu artinya ketersediaan potensi yang diberikan oleh Allah untuk mengamalkan Islam itu sudah sempurna Islam yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu akan benar-benar kita pahami dengan mudah dan kita amalkan dengan mudah, karena Allah menyediakan seluruh potensi yang harus dimiliki, yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang berislam, dan dengan begitu secara mudah orang itu akan bisa memahami Islam dan mengamalkannya, karena Allah menyediakan semua perangkat yang harus dimiliki oleh orang ketika mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Mari kita coba untuk menelaah. Kalau agama ini mudah, artinya mudah dan tidak rumit dalam semua wilayah aturannya. Dalam hal yang terkait dengan masalah akidah, ibadah, dan masalah-masalah akhlak. Dengan mudah kita bisa memahaminya, dengan mudah kita bisa mengamalkannya. Rasulullah SAW ketika menegaskan dengan kata-kata ad-dinu yusrun, atau dalam kata lain, dalam kalimat lain dikatakan innatina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Maksudnya bahwa agama yang dibawa oleh beliau itu adalah agama yang mudah difahami dan diamalkan. Dan ini selaras dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah mengendaki kemudahan bagi kamu dan tidak mengendaki kesulitan bagimu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 juga dikatakan wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah itu tidak ingin menyulitkanmu. Ini yang mestinya kita pahami. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah dikatakan pernah bersabda, inna khaira dinikum aisaruhu, inna khaira dinikum aisaruhu. Ini dua kali dikatakan Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Dan dikatakan dua kali, sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah.
Dan para ulama mengatakan semua syariat Islam itu mudah difahami dan mudah diamalkan, baik dalam masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Karena dasar akidah yang kembali kepada iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, pada hari akhir, pada takdir yang baik maupun yang buruk, semua itu adalah sesuatu yang benar-benar diterima oleh akal sehat, yang pada saatnya akan menenteramkan hati, mengantarkan orang yang meyakininya menuju tujuan yang paling mulia dan tuntutan yang paling utama. Akhlak yang ditawarkan Islam itu adalah amalan-amalan yang pada saatnya akan memberikan kesejukan, kedamaian, kebaikan, dan kesejahteraan bagi kita yang mengamalkan, dan bahkan dampak dari akhlak mulia yang kita miliki itu akan bisa dirasakan oleh banyak orang dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan sekali lagi, sesederhana itu Islam itu diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh konkret bagaimana berislam dan bagaimana Rasulullah itu mengalami keberhasilan dalam perjuangannya dengan Islam yang betul-betul dibawa oleh beliau dan diamalkan di dalam kehidupannya. Saya seringkali memberi ilustrasi begini. Sholat di waktu. Kalau itu kita jalani dengan ikhlas karena Allah, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Apalagi kita ikuti dengan salat-salat sunat. Kata kuncinya, kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Jangan pernah kita terjebak oleh jebakan-jebakan duniawi, antara lain jebakan riya. Bagaimana orang itu beramal dari dalam sholatnya bukan untuk Allah, tetapi ingin mendapatkan pujian dari orang yang kita harapkan memuji diri kita ketika kita melaksanakan sholat. Ini akan mengurangi nilai sholat itu sendiri dan bahkan akan menghilangkan pahala sholat itu. Sekarang ini banyak orang yang saya seringkali menegur, membuat status di Facebooknya, membuat status di Instagramnya, dan di media sosial lainnya yang memang terkesan indah. Misalnya dengan kalimat, saatnya kita sholat tahajud, mari bersama-sama diri saya untuk melaksanakan sholat tahajud. Tidak terasa apa yang kita katakan itu sebenarnya adalah pengakuan diri, dan kita harapkan orang lain mengakui apa yang kita katakan itu sebagai sesuatu yang baik. Jangan-jangan itu terjadi pada diri kita, meskipun saya tidak bisa menuduh orang yang mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang buruk. Tetapi kita harus punya kehati-hatian, jangan sampai kita terjebak pada riya. Nah, kembali pada keikhlasan itu, kalau kita itu beramal karena Allah, semua jadi mudah dan Allah memberikan kemudahan pada kita. Termasuk di dalamnya ketika kita itu berzakat, berinfak, bersedekah, dan beramal soleh yang lain, semua mudah kalau kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah, karena hati kita terlibat untuk melakukan tindakan itu, dan pada saatnya Allah memudahkan jalan yang harus kita lalui di dalam beramal. Nah, tidak ada yang sulit karena apa? Allah mempermudah kok. Ketika Allah sudah mengendaki diri kita untuk memudahkan diri kita beramal, maka tidak ada yang sulit, karena semua rintangan dan hambatan itu akan bisa kita lalui karena Allah membantu, menolong diri kita untuk mengamalkan apa yang mau kita amalkan. Termasuk ketika kita meninggalkan sesuatu, tidak ada yang sulit di dalam meninggalkan sesuatu, karena kita yakin bahwa apa yang kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang nanti pada akhirnya akan memberikan mudarat pada diri kita. Dan keyakinan itu menumbuhkan keinginan diri kita untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Apapun tindakan kita di dalam beramal soleh, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mudah bisa kita jalani karena hati kita terlibat untuk melaksanakannya. Sebaliknya, segala amalan yang tidak baik itu akan dengan sulit kita jalani karena tidak sesuai dengan kata hati kita. Sekali lagi, kata hati itu menjadi sesuatu yang akan memberikan sesuatu yang tenang, damai, menyenangkan, menenangkan, menyejukkan, karena apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan itu menjadi selaras dengan apa yang diinginkan oleh hati kita. Sebaliknya, apa yang tidak kita inginkan dari lubuk hati yang paling dalam, ketika kita amalkan, kelihatannya menyenangkan, tetapi sesungguhnya hati kita menjerit. Seorang koruptor, saya yakin hatinya menjerit kalau dia masih punya nurani.
Tetapi ketika nuraninya itu tertutupi oleh syahwatnya, oleh keinginannya, sehingga dikendalikan oleh hawa nafsu, dan pengendalian hawa nafsu itu membuat dirinya tertutup dari pintu hidayah, dia untuk sementara waktu merasa nyaman. Dan itulah yang saya sebut dengan tazyin, bagaimana setan itu menghiasi sesuatu yang buruk, sehingga sesuatu yang buruk itu terasa indah pada diri kita, kita pandang indah. Dan cara berpikir kita itu bisa saja dikendalikan oleh setan dengan tazyin ini. Maaf, tidak sedikit intelektual yang berkata tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia katakan dengan akal sehatnya. Meminjam istilahnya Rocky Gerung, meskipun dia bukan seorang muslim. Ketika akal sehat itu sudah dilawan, sebenarnya dia itu mencederai dirinya sendiri dengan sesuatu yang membuat akalnya itu tidak berjalan. Akhirnya dia akan terpuruk menjadi orang yang tidak sehat. Karena apa? Dia melawan akal sehatnya. Tapi pada saat dia itu berkata-kata dengan syahwatnya, dengan keinginannya, sehingga dikendalikan oleh hawa nafsunya, untuk sementara waktu dia bisa tersenyum. Tapi pada saat dia merenung kembali apa yang dia katakan, dan kemudian kita kembali pada nurani kita, dan orang itu kembali pada nuraninya, dia akan mengatakan, tidak, selama ini apa yang saya katakan itu adalah kebohongan, dan kebohongan itu akan membuat diri kita tidak tenang. Ini bagi koruptor yang mau merenung terhadap apa yang dia lakukan. Demikian juga para pembohong itu sebenarnya dia telah melukai hatinya sendiri ketika dia kembali pada hati nuraninya. Tetapi ketika nurani itu sudah tertutup karena tazyin, karena perilaku setan yang menghiasi keburukan itu menjadi sesuatu yang nampak indah, maka untuk sementara waktu dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang memuaskan dirinya. Semakin dia berbohong, dan kebohongan itu kemudian menghadirkan keberuntungan duniawi bagi dirinya, dia akan lebih banyak bisa tersenyum dan merasa apa yang dia lakukan itu adalah sebagai sebuah kesuksesan. Sekarang ini kan tidak sedikit orang yang berbohong dan terus berbohong. Karena apa? Orang yang pernah berbohong itu dituntut untuk selalu berbohong dalam menutupi kebohongan-kebohongannya, dan disitulah setan bermain untuk membuat orang itu tertutup dari pintu hidayah. Dan boleh jadi dia akan terkena istidraj dari Allah, dibiarkan oleh Allah berbuat sesuatu semau dia, dan pada akhirnya Allah akan memberikan adab pada dirinya dengan adab yang pedih sebagai akibat dari tindakan mereka sendiri. Dan kalau sekarang ada orang yang bersikap zalim kok belum mendapatkan adab dari Allah, ya karena Allah menunda atau tidak segera memberikan adab itu kepada orang itu dengan maksud yang baik tentu saja, agar mereka mau menyadari perbuatan tidak baiknya itu, kemudian bertaubat dengan taubat nasuha. Tetapi kalau orang itu terus menerus melakukan tindakan yang tidak baik, boleh jadi ada istidraj dan ada tazyin, ada pembiaran dari Allah, dan kemudian setan itu mengiringinya sehingga dia merasa telah berbuat sesuatu yang baik, padahal perbuatan dirinya itu adalah perbuatan yang tidak baik di sisi Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi terkait dengan kemudahan Islam. Islam itu menjadi mudah kalau diamalkan selaras dengan apa kata hati. Dalam bahasa yang lain, ketika orang itu ikhlas mengamalkan Islam, insya Allah tidak ada yang sulit di dalam beramal, di dalam mengamalkan ajaran Islam. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sabdanya yang lain, misalnya, alaikum hadiyan qasidan, alaikum hadiyan qasidan, alaikum hadiyan qasidan, fa innahu may syadda ad-din yaghlibu. Hendaklah kalian tetap memegang teguh petunjuk yang lurus, yang sederhana ini. Hendaklah kalian tetap memegang teguh petunjuk yang lurus, sederhana ini. Hendaklah kalian tetap memegang teguh petunjuk yang lurus, sederhana ini. Ini 3 kali diucapkan, sebab barang siapa yang mempersulit diri di dalam urusan agama ini, maka agama itu justru akan mengalahkannya. Artinya dia akan menemukan kesulitan-kesulitan di dalam mengamalkan ajaran agama. Jadi dia sendiri yang mempersulit. Maka Rasulullah menegaskan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru, luruskan di dalam beramal, dekatilah tingkat kesempurnaan di dalam beramal, dan bergembiralah. Rasulullah mewasiatkan agar kita menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar, dan mendekatkan diri di dalam kesempurnaan. Kuatkan jiwa kita dengan tafsir, dengan pemberian kabar gembira dari Allah dan kebaikan yang datang dari Allah. Jangan pernah kita putus asa. Dan kalau ada pernyataan yang mengatakan berlaku luruslah kamu, saat itu kita betul-betul harus lurus di dalam berucap dan bertindak.
luruskan perkataan dan tindakan kita. Dan apapun yang kita katakan dengan lurus dan kita jalani dengan apa adanya menurut apa yang ditetapkan Allah, insya Allah Allah akan membantu diri kita untuk mendapatkan yang terbaik darinya, karena Allah berkenan dengan ridhonya untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri kita yang telah mendapatkan hidayah dari Allah dan mencoba untuk mengamalkan hidayah Allah itu dengan pengamalan yang sungguh-sungguh, artinya beramal dengan ikhlas karena Allah. Jadi kata kuncinya, kalau kita memahami Islam dengan benar, insya Allah Islam itu akan dengan mudah kita pahami. Dan kalau kita betul-betul ikhlas di dalam beramal, insya Allah Islam yang kita pahami itu akan bisa kita amalkan dengan mudah dan akan memberikan kebahagiaan bagi diri kita, karena Allah selalu bersama kita. Mari kita coba untuk kita buktikan. Ibda' binafsik, mulai dari diri Anda sendiri, dan mari kita rasakan betapa nikmatnya berislam, betapa indahnya berislam, begitu mudahnya berislam, dan insya Allah Islam yang kita amalkan akan menghadirkan kemanfaatan bagi diri kita dan semua orang yang berinteraksi dengan diri kita selama ini, dan insya Allah di masa yang akan datang kita pun akan datangkan peruntungan dari Allah berupa surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang berislam dengan sungguh-sungguh, dengan ketakwaannya kepada Allah, dan inilah yang selalu kita harapkan.